Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 9 core elements yang terdiri dari segitiga STV atau STV triangle, yaitu strategi, tactics, dan value. Bagian dari STV yang kedua adalah taktik. Pada tahapan taktik merupakan langkah nyata dari strategi yang telah dikembangkan dalam arsitektur marketing. Jadi taktik ini adalah merupakan langkah nyata. Karena dia merupakan langkah nyata, maka goal-nya atau tujuannya ini adalah untuk market share, pangsa pasar, meningkatkan pangsa pasar. Tahapan taktik terdiri dari yang pertama adalah differentiation. Different, perbedaan. Artinya adalah kita membuat perbedaan dengan menggabungkan konten, konteks, dan infrastruktur dari apa yang ditawarkan ke konsumen. Jadi diferensiasi ini adalah gabungan antara konten, konteks, dan infrastruktur dari produk kita. Komponen diferensiasi tadi ada 3, gabungan antara konten, konteks, dan infrastruktur. Konten adalah apa yang ditawarkan ke konsumen. Kemudian how, konteks, cara menawarkan kepada konsumen. Dan infrastruktur with what, dengan apa. Faktor untuk merealisasikan diferensiasi. Dan yang membedakan kita dari pesaing berdasarkan teknologi, kapabilitas SDM, dan fasilitas. Contohnya adalah pada produk kopi. Diferensiasinya adalah what, apa yang ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen, kopi. Kopi yaitu kopi lokal dengan rasa yang berkualitas dan harganya murah. Kemudian konteks, how, usaha atau cara untuk menawarkan kepada konsumen. Konsumen ini bisa mendapatkan produk kopi dengan memesan melalui aplikasi atau datang langsung, dinikmati atau diminum di store atau lokasi penjualan atau dibawa pulang. Kemudian with what. With what adalah aspek yang membantu penyampaian produk. Misalnya, produk berkualitas susu segar premium. Perusahaan ini atau produk ini bisa melakukan efisiensi harga. Jadi harganya bisa murah karena dia mendapatkan bahan baku dengan harga yang lebih rendah. Kemudian untuk tenaga kerja, produk ini memiliki karyawan yang multi talent. Karyawan kita ini bisa menjadi kasir, bisa juga menjadi untuk penyiapan dari produk, bisa menjadi chefnya, bisa untuk segala bagian dalam produksi dan pelayanan produk kopi ini. Bagian yang kedua pada taktik adalah marketing mix. Marketing mix adalah 4P. Kita menggabungkan 4P pada marketing mix. Marketing mix artinya adalah perpaduan atau gabungan dari dua aspek, yaitu offer dan akses. Marketing mix adalah gabungan atau perpaduan dari dua aspek,
tujuannya adalah untuk memberi kedudukan perusahaan di pasar. Marketing mix merupakan gabungan offer dan akses. Offer adalah penawaran perusahaan ke pasar melalui produk kita dan price, harga. Jadi yang kita tawarkan ke konsumen adalah produk dan harga. Kemudian akses. Akses adalah cara konsumen kita mengakses produk yang ditawarkan. Konsumen bisa mengakses produk yang kita tawarkan melalui promotion dan place. Kemudian kita bahas elemen 4P, marketing mix yang pertama adalah produk. Produk merupakan sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan atau produsen sehingga dapat dimanfaatkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Produk dibagi menjadi dua, produk consumer, produk yang siap digunakan untuk dikonsumsi, dan industrial goods. Industrial goods adalah produk setengah jadi. Jadi produk yang perlu diolah lagi untuk dikonsumsi oleh konsumen. Produk ini memiliki 3 tingkatan atau 3 level manfaat produk. Level yang pertama adalah core product, benefit, kemudian actual product, dan augmented product. Pada core product, ini adalah manfaat utama. Contohnya aplikasi Netflix. Fungsi utamanya adalah tayangan hiburan menarik. Kemudian actual produknya, fungsi tambahan lainnya adalah ada bentuk aplikasi, kemudian tidak terjadwal, film yang terdapat pada Netflix ini seluruh dunia, tampilan aplikasi yang modern. Kemudian augmented produknya terdiri dari customer care, kemudian delivery, service. Ini dapat berupa aksesnya lancar, kemudian mudah di-download. Untuk anak-anak, tayangannya bisa disetting. Kemudian tidak ada batasan paket, kemudian bisa diakses di mana saja. Yang kedua adalah dalam 4P, price atau harga. Price atau harga ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Internal, misalnya marketing objektif, tujuan dari pemasaran, kemudian strategi bauran pemasaran. Ini mempengaruhi dari harga. Biaya yang kita keluarkan, dan kebijakan perusahaan. Faktor eksternal yang mempengaruhi dari harga adalah situasi permintaan pasar. Permintaan pasar meningkat, bisa saja produk kita ini harganya melambung. Kemudian persaingan. Tingkat persaingan yang tinggi menyebabkan harganya ini rendah. Kemudian faktor lingkungan makro, ekonomi, reseller, pemerintah, dan sosial. Ini juga mempengaruhi harga terhadap suatu produk. Perusahaan dapat menetapkan harga berdasarkan strategi. Yang pertama adalah cost-based pricing. Ada 4 strategi. Ini adalah yang pertama, cost-based pricing. Perusahaan bisa menetapkan harga dari bahan baku yang dikeluarkan dan ditambah margin. Jadi cost based pricing adalah bahan baku, harga bahan baku atau biaya bahan baku perusahaan ditambah dengan margin keuntungan. Kita ingin mendapatkan keuntungan sekian persen. Kemudian yang kedua adalah value based pricing.
Value based pricing adalah benefit atau keuntungan yang melekat pada produk. Harga ini berasal dari keseluruhan manfaat yang diberikan oleh konsumen. Tentunya konsumen ingin mendapatkan manfaat yang besar dengan biaya yang sedikit atau harga yang rendah. Jadi, bisa diformulasikan value sama dengan total get dibagi total paid. Total get adalah manfaat yang diberikan kepada konsumen. Konsumen ini mendapatkan manfaat yang besar, tapi biaya yang dikeluarkan ataupun harga yang dibayarkan oleh konsumen ini sedikit total paid-nya. Contohnya adalah harga tiket maskapai penerbangan. Dia harganya sangat murah, tapi servisnya adalah lengkap. Kemudian, market-based pricing. Produk memiliki harga yang serupa di pasar dan dipengaruhi oleh supply dan demand. Contohnya adalah harga sembako di pasar tradisional. Dia sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran konsumennya. Mendekati Lebaran, misalnya harga untuk telur melonjak. Kemudian harga daging saat mendekati Idul Adha sangat tinggi. Kemudian, strategi yang keempat adalah competition based pricing. Produksi dijual dengan harga yang mirip dengan produk dari kompetitor atau pesaing. Ada dua produk. Produk yang pertama dijual harganya hampir mirip dengan pesaingnya. Misalnya, salah satu es krim dijual dengan 13.000, kemudian pesaingnya menjual dengan harga 12.500. Jadi kita menetapkan harga sesuai dengan pesaing terdekat kita. Elemen 4P berikutnya adalah place. Place artinya lokasi yang dapat diakses oleh konsumen untuk mendapatkan produk kita. Pada place ini, kita memastikan produk tersedia untuk dibeli dengan cara memberikan kenyamanan. Produk kita ini mudah untuk dicari, mudah untuk dibandingkan. Misalnya produk kita tersedia di marketplace, jadi bisa dibeli ataupun diakses secara online. Kemudian keberadaannya, existence. Produk kita mudah ditemukan. Jika kita memiliki produk teh botol, maka produk kita tersedia di beberapa kafetaria, rumah makan, restoran, kemudian variety atau keragaman produk. Perusahaan menyediakan beragam produk bagi konsumen. Kalau misalkan kita display produk kita di suatu tempat, kita lengkapi variannya. Jadi tidak hanya satu varian yang kita tawarkan, tapi kita display, kita sediakan semua varian produk kita di dalam satu lokasi atau beberapa lokasi. Kemudian safe and on time, keamanan dan waktu tersedia produk. Untuk menghindari kelangkaan atau agar konsumen kita mudah mendapatkan produk kita, maka produk kita ini harus tiba di lokasi penjualan sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Jadi misalnya produk kita di salah satu store kosong, kita segera untuk dropping produk kita agar tidak mengalami kelangkaan di store tersebut. Pada place, kita juga mengidentifikasi saluran pendistribusian produk. Di bagian bawah ini adalah biaya yang dikeluarkan, kemudian bagian atas adalah garis vertikal ini
Semakin tinggi atau semakin ke atas merupakan terjadinya kontak antara perusahaan dengan konsumen. Jika berada di paling bawah, maka terjadi kontak langsung dengan konsumen ini adalah semakin rendah atau bahkan tidak ada. Di dalam direct marketing channel, saluran pemasaran langsung di sini terdiri dari digital, telemarketing, retail store atau toko retail, berada pada low touch channel. Jadi pada digital, telemarketing, retail store tidak ada kontak langsung antara perusahaan dengan konsumen. Begitu juga dengan indirect marketing channel, saluran pemasaran tidak langsung, yaitu distributor dan melalui partner perusahaan. Kedua bagian channel ini juga tidak ada kontak langsung dengan konsumen dari perusahaan. Tetapi pada bagian direct sales channel, saluran penjualan langsung, yaitu sales force, produk kita dijual melalui tenaga penjualan. Ada kontak langsung antara perusahaan dengan konsumen melalui tenaga penjualan kita. Misalnya, produk yang dijual dengan melalui SPG. Ini adalah high touch channel. P yang terakhir adalah promotion. Promosi artinya kegiatan kampanye yang bertujuan agar konsumen mengenali produk kita. Konsumen aware terhadap produk kita. Kunci sukses untuk promosi adalah melalui berbagai media. Kemudian pesan yang disampaikan adalah pesan yang strategis, yaitu singkat, jelas, dan sesuai dengan tujuan yang ingin kita sampaikan kepada konsumen. Serta pesan yang kita sampaikan memancing konsumen untuk bertindak atau untuk melakukan pembelian terhadap produk kita. Promosi dibagi dalam dua jalur, offline dan online. Offline ini terdiri dari ATL dan BTL. ATL adalah above the line. Artinya, promosi melalui above the line adalah media-media yang digunakan yang dapat dilihat atau dijangkau oleh masyarakat luas. Misalnya televisi, kemudian radio. Nah, jika BTL ini adalah sebaiknya. Sebaliknya, below the line adalah pesan disampaikan untuk golongan tertentu. Bagian yang kedua adalah melalui jalur online. Online dilakukan dengan yang pertama, own. Artinya adalah perusahaan memiliki jalur sendiri atau perusahaan memiliki media sendiri. Own. Punya website sendiri, kemudian mobile set, memiliki sosial media sendiri. Kemudian paid. Kita atau perusahaan menggunakan jalur yang disewa, media yang disewa untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu tertentu. Misalkan pay per click, display ads, social media ads. Jadi iklan-iklan yang terdapat di sosial media ini termasuk paid. Kita memasang iklan yang terdapat di Facebook, Instagram, ini termasuk paid. Kemudian earn adalah advokasi dari pengguna
produk atau konsumen melalui mention yang diberikan oleh konsumen, sharing, review, like, ataupun retweet. Kemudian jalur offline dan online, gabungan antara keduanya disebut dengan Integrated Marketing Communication, IMC, gabungan antara offline dan online. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau bauran promosi. Yang pertama adalah advertising atau periklanan. Periklanan artinya semua penyajian non-personal, promosi ide, produk, atau jasa yang dilakukan sponsor tertentu dan berbayar. Kemudian yang kedua adalah sales promotion. Sales promotion merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan konsumen untuk mencoba atau membeli suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Sales promotion ini misalnya kalau kita mendapat tester suatu produk, kemudian ada event buy one get one free, ini adalah sales promotion. Kemudian public relation merupakan berbagai program untuk promosi dan bertujuan untuk melindungi citra atau image perusahaan dan produk kita. Dalam public relation ini, misalnya kita share kepada media, kepada masyarakat bahwa produk kita ini adalah produk yang aman, produk yang halal untuk dikonsumsi, produk yang higienis. Jadi dalam public relation ini kita menyampaikan suatu hal yang positif untuk membentuk image produk kita. Kemudian personal selling. Personal selling adalah kuncinya person. Person artinya orang ya. Dalam hal ini terjadi interaksi langsung antara calon pembeli dengan perusahaan untuk melakukan presentasi, menjawab langsung pertanyaan dan menerima pesanan. Maka dalam personal selling, perusahaan melakukan kontak dengan konsumen melalui tenaga penjualan atau sales promotion girl, SPG. Nah, ini termasuk personal selling. Kemudian direct marketing. Direct marketing adalah kita menggunakan surat, telepon, email, atau media lain sebagai media promosi untuk menyampaikan produk kita kepada calon konsumen. Bagian taktik berikutnya adalah selling. Selling merupakan taktik menciptakan hubungan jangka panjang dengan konsumen melalui produk perusahaan. Tipe penjualan ada 3. Yang pertama adalah transactional selling. Transactional selling, kalau dari grafik ini kita lihat berada di paling bawah. Garis horizontal ini menunjukkan semakin ke kiri adalah nilai produknya semakin rendah, kemudian semakin ke kanan, tanda panah ke kanan. Horizontal adalah nilai produk semakin tinggi. Kemudian garis vertikal ini adalah basic selling. Semakin ke atas adalah advanced selling. Tipe penjualan transaksional adalah tipe penjualan dengan nilai yang relatif kecil dan pembelinya biasanya adalah individu. Hubungan antara pembeli dan penjual rendah. Contohnya adalah produk sehari-hari, misalnya sabun, sampo, mie instan. Ini adalah produk yang dengan tipe penjualan transaksional. Pada tipe transaksional ini adalah produk-produk
yang biasanya dijual tanpa memberikan informasi lebih lanjut. Misalnya kita membeli sampo, membeli air mineral, kita sudah tahu fungsi utamanya, cara penggunaannya. Nah, ini kita tidak terlalu banyak atau kita tidak bertanya tentang informasi produk yang ditawarkan oleh konsumen, oleh produsen. Kemudian, jika konsultatif, tipe penjualan ini adalah nilai penjualan relatif sedang. Pembeli bisa dalam bentuk individu ataupun kelompok, dan hubungan antara pembeli dan penjual sedang. Misalnya adalah produk seperti mobil, kemudian motor, asuransi. Nah, produk-produk ini jika kita membeli, kita membutuhkan informasi lebih lanjut. Ada pertanyaan yang kita sampaikan terkait manfaat produk ataupun spesifikasi. Nah, ini termasuk konsultatif. Kemudian, tipe yang ketiga adalah enterprise selling. Pada enterprise, nilai penjualan relatif tinggi, kemudian pembelinya adalah organisasi atau perusahaan. Jadi pembelinya ini lebih tinggi. Kemudian hubungan antara pembeli dan penjual erat. Contohnya adalah BBM, industri, kemudian ATK untuk sebuah perusahaan. Ini termasuk dalam enterprise selling.